Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita semua. Karena itu kita bersyukur Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya yang terbesar untuk keselamatan kita. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberikan sukacita, kemenangan, dan Roh Kudus untuk kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, hari Paskah, hari kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus dari kematian. Terima kasih untuk kemenangan-Mu atas maut. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Hari ini kami merayakannya dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, karena kami juga memiliki kemenangan bersama Tuhan. Kami dapat mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kesedihan, karena Tuhan Yesus bersama dengan kami selalu memberikan kemenangan dan pertolongan dan perlindungan untuk kami semua. Terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk bernyanyi memuji Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri yuk. Kita masih mau memuji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa kita dan memberikan keselamatan hidup
Mari kita bersyukur, nyanyikan pujian ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan untuk kita semua. Ayo nyanyikan lagu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi, bersuka cita, memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan kami mau menjadi anak-anak yang taat dan setia dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Petra Kid, anak taat, anak hebat. Apa kabar kalian semua adik-adik? Tentu kabar kalian baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Tanpa terasa ya, kita sudah lama sekali beribadah secara online. Adik-adik, hari ini adalah hari Paskah. Hari apa tuh Paskah itu? Ada yang tahu? Ya, hari Paskah. Setiap tahun kita peringati. Adik-adik, biasanya kita pergi kemana? Sama rombongan teman-teman, kita acara di pantai, ya, merayakan Paskah. Paskah adalah momen peristiwa anugerah Tuhan yang paling luar biasa dalam hidup kita. Kenapa adik-adik? Karena di saat Paskah itu kita mengenang apa yang sudah Tuhan kita lakukan buat kita semua. Ketika Natal kita memperingati bahwa Dia Tuhan Allah pemilik surga turun ke dunia ini
menjadi sama dengan manusia. Lahir di kandang yang hina di Bethlehem untuk menjadi manusia sama seperti kita. Dan di momen Paskah ini, adik-adik, kita mengenang perbuatan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita semua. Adik-adik, apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita? Tuhan bukan cuma meninggalkan surga yang mulia untuk datang ke dunia dan menjadi manusia, tapi Tuhan datang ke dunia ini, Dia juga memberikan seluruh hidupnya bagi kita manusia. Dia mempunyai satu kerinduan untuk menyelamatkan kita semua anak-anaknya, kita semua manusia. Dia rindu supaya kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Semua manusia sudah berbuat dosa. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-12, kita baca sama-sama yuk. Iya, sudah ketemu adik-adik? Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adik-adik, semua orang telah berbuat dosa. Dan adik-adik tahu upah dosa apa? Upah dosa ialah maut, kematian, siksaan di dalam neraka. Tuhan melihat manusia yang sedang berjalan menuju maut. Semua manusia sudah berbuat dosa dan mereka semua sedang berjalan menuju neraka. Ketika Tuhan melihat dari surga keadaan manusia di bumi ini seperti itu, Tuhan menaruh belas kasihannya. Tuhan sedih, Tuhan gak rela manusia yang diciptakannya, manusia yang dikasihinya harus mengalami maut. Dia melihat ke dalam dunia, tempat manusia tinggal di bumi ini. Dia melihat begitu rusaknya keadaan di dunia ini. Kenapa? Karena dosa sudah merusakkan semuanya itu. Iblis mencoba untuk menghancurkan manusia. Manusia menjadi orang yang jahat, membenci saudara-saudaranya, membenci teman-temannya, berbuat jahat kepada semua orang, berbohong, membunuh, mencuri. Itu yang manusia lakukan karena dosa. Dan ketika Tuhan melihat keadaan seperti itu, Tuhan bersedih. Dia mempunyai keinginan untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia itu tidak berjalan menuju maut, tapi diselamatkan masuk ke dalam surga seperti yang Tuhan inginkan. Tapi apa yang Tuhan bisa lakukan supaya manusia ini tidak mengalami maut, tidak masuk ke dalam neraka? Maka Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Dari surga yang mulia, yang indah, yang luar biasa, Dia turun ke bumi menjadi manusia. Dia datang ke bumi, Dia hidup seperti manusia biasa. Dan ketika waktu yang tepat, Dia menyerahkan nyawanya. Dia disiksa, dicambuk, dipukuli, menanggung salib, dan mati di atas kayu salib. Lambungnya tertusuk, kepalanya dimahkotai mahkota duri, seluruh tubuhnya mengalirkan darah, seluruh tubuhnya dihancurkan. Buat apa adik-adik?
untuk menanggung setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, badannya penuh luka cambukan untuk menebus dosa kita semua. Bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan? Di momen Paskah ini kita mengingat pengorbanan Tuhan bagi kita, kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita adik-adik. Karena itu mari kita menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, meresponi kasih Tuhan bagi kita. Dulu hidup kita mungkin menjadi orang-orang yang tidak baik, suka berbohong, tidak taat sama papa mama, suka mukul adik, suka berkata-kata kasar, melukai orang lain. Mari, kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan, kita tinggalkan semua hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kita mau berbuat dosa, ketika kita mau berbuat jahat, ingat bagaimana perasaan Tuhan ketika kita melakukan hal itu. Bagaimana perasaan Tuhan ketika melihat kita melakukan hal seperti itu. Ketika kita hendak berbohong, ingat, aduh, Tuhan ngeliatin, Tuhan sedih gak ya kalau saya berbohong? Tuhan marah gak ya kalau saya berbohong? Bukankah Tuhan sudah memberikan hidupnya, nyawanya, supaya saya diselamatkan? Masa sekarang Tuhan sudah menyelamatkan saya dengan kematiannya, saya masih berbuat dosa? Saya masih menyakiti hati Tuhan? Adik-adik, mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Kita mau menerima keselamatan? Kita mau hidup abadi di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan? Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin adik-adik. Siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya? Ya, angkat tangan. Ya, yang belum, katakan yuk. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan atas hidupku. Nah, setelah Tuhan jadi Raja dalam kehidupanmu, Dia yang mengendalikan hidupmu, mari kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa, semua perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, kita tinggalkan. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, kita harus berubah. Dari dulu mungkin kita menjadi anak yang tidak taat, anak yang suka membantah orang tua, anak yang suka jahat sama orang lain. Tinggalkan semuanya itu. Jadilah orang yang baik. Ya. Jadilah garam. Apa tuh garam? Apa saya mesti jadi garam, jadi bumbu masak? Bukan. Garam, tanya mama nih, "Ma, kalau masak kenapa sih dipakein garam?" Mama pasti bilang, "Biar masakannya enak." Nah, adik-adik pernah makan nggak makanan yang hambar nggak ada rasanya? Nggak enak. Nah, garam memberi rasa yang apa? Rasa enak. Tapi jangan banyak-banyak, nanti keasinan, ya, pada masakan. Nah, hidup kita juga memberi pengaruh yang baik buat orang-orang di sekeliling kita, ya. Mumpung kalian masih kecil, yuk dibiasain ringan tangan untuk membantu orang lain. Ketika kita melihat orang lain perlu bantuan kita, saudara kita, mama kita, adik kakak, kakek, nenek, kita lihat
mereka sedang melakukan sesuatu dan kita bisa lakukan untuk menolong mereka, ayo lakukan. Ya, mama lagi masak, kita tanya, mama ada yang bisa saya bantu? Saya mau menolong, saya mau belajar masak juga, ma. Ya, atau papa, pa, ada yang bisa saya bantu? Mau saya bikinin kopi, papa? Sama temen juga, sama orang-orang lain. Ayo, seperti kamu kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, mari berbuatlah itu juga kepada mereka. Kita teladani apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi kita bukan cuma dengan kata-kata mulut doang, tapi Dia juga, Tuhan Yesus, mengasihi kita dengan perbuatannya, dengan hidupnya, dan dengan nyawanya, bahkan memberikan semua yang Dia miliki untuk kita semua. Baik adik-adik, di saat yang indah ini, di momen Paskah, kita mengingat kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita juga berbuat, belajar seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tinggalkan semua dosa-dosa kita. Kita berjalan lebih baik, semakin hari semakin baik, semakin hari menjadi banyak berkat buat orang lain. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hari Paskah ini kami mengingat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami semua, Tuhan. Engkau sudah meninggalkan surga yang mulia, turun ke bumi, hidup menjadi sama seperti manusia, bahkan terlebih lagi Tuhan. Engkau merelakan tubuh-Mu untuk disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, ditusuk tombak, ditusuk paku, dicambuk sekujur tubuh-Mu, bahkan Kau mati di atas kayu salib, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Kau sudah menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hiduplah menjadi Raja atas hidup kami. Tuntun kami, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, menyenangkan hati-Mu dan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Bapa, biarlah kami boleh meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang melukai hati Engkau. Kami tidak mau berbuat dosa, kami tidak mau berbuat jahat. Kami mau hidup menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Bapa. Kami mau meneladani apa yang sudah Engkau lakukan ya Tuhan. Dan kami mau hidup seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Yuk adik-adik, angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan, kekuatan dari Roh Kudus saat ini dan sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua katakan amin. Sampai jumpa adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, tetap setia, tetap mengikuti ibadah karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Oh ya, di akhir ibadah hari ini, teman-teman kalian akan menunjukkan aktivitas mereka dan mereka juga memberikan ucapan selamat Paskah untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 2-3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat Hari Paskah kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Terima kasih Yesus karena dosaku telah dihapuskan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Halo teman-teman, saya Ken dan ini adik saya Jen. Ken mau mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah teman-teman. Selamat Hari Paskah teman-teman. Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus sudah wafat dan bangkit untuk kami. Shalom teman-teman, ini karyaku. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Grace mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah. Tetap semangat dan sehat selalu dan bahagia ya. God bless you all. Selamat Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy Easter teman-teman. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus membebaskan